Ya Gen Z kan banyak maunya juga ya. Bapak gue sekejam itu sampai gue itu kerja di pabrik itu harus absen. Mentalitas mereka adalah mental orang yang gak mau diatur. Mereka kepengennya instan. Halo Super Friends, balik lagi di Super Talks, acara kesayangan kita semua dong pastinya, barengan sama gue Rio Wicaksono. Dan kali ini tamu gue ada 2 orang, seperti biasa di samping gue kanan kiri. Yang pertama ada Jejo. Hey guys. Wah, lo pasti tahu USS, tahu, wah banyak banget sih lo entity-nya bisnisnya. Coba sebutin satu-satu deh. Ada USS. USS. Kick Avenue. Kick Avenue. Creative Fox. Creative Fox. Menjadi Gurita manusia. bisnis, gurita. Iya. Businessman. Terus ya banyak lah event-event juga lo yang tahunan juga banyak banget kan. Iya. Urban Sneaker Society dan lain-lain lah ya. Perintah dari investor. Gue Biar mah KPI-nya kerja nyampe aja. Pak ya. Gue kerja aja Pak. Iya. Berarti kan jatuhnya lo adalah co-founder dari USS ya Pak? Yes. Oke. Nah samping gue ini Super Friends ada GM Sadat yaitu seorang life coach. Iya. JM Halo. Sadat. Ini nama kesini ya? Yoi kesini Oke, betul. GM-nya ini kepanjangan dari apa? Gunawan Maliki. Oh, gue pikir guru mengaji karena emang dari pondok pesantren. Gue kira good morning. Good morning Sadat. Ada yang bilang juga Grandmaster. Waduh, catur Iya. dong. Yoi. Dan lu melatih ya, misalkan berarti bahasanya melatih kalau life coach ya. Spesialis untuk Gen Z aja atau untuk semua generasi? Sebetulnya gue targetin Gen Z sama milenial. Cuma Oke. memang yang memang membutuhkan topik ini sih sebetulnya kebanyakan dari Gen Z. Oh, Begitu. karena apa? Gue bisa masuk gak nih kalau gue Masuk dong. masuk. Karyawan lu rata-rata Gen Z semua. Gue sendiri Oh, nih. lu nya. Begini, sebenarnya gue tuh fokus untuk membantu Gen Z atau siapapun itu yang Ya. membutuhkan meaning dari kehidupannya. Wah. Jadi mereka tuh kayak oke, lu udah bisa ngasilin duit banyak, tapi kok useless kehidupannya. Oke. Cuma bisa buat kaya sendiri doang, tapi gak bisa membuat orang lain kaya, gak bisa membuat lapangan kerjaan, atau gak bisa membuat orang lain tuh bisa lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya dia dicek ngerasa sama Jejo hampa. tuh tadi tuh. Gitu tuh. Semuanya Gua udah dicek ngebantu sama dia yang- tuh. Karena ini relate banget sama topik kita kali ini. Jadi kita akan ngebahas soal stereotip negatif. Kenapa Gen Z susah dapat kerja? Oke. Ya, itu topik kita. Cuman sebelum ngebahas ke situ, menurut lo berdua, apa kelebihannya Gen Z dibandingin generasi sebelumnya di berbagai aspek kehidupan? Dari Sadat dulu deh. Oke, dari gua dulu nih. Silakan. Kalau yang gua amatin ya, Mm-mm. dari Gen Z seperti gua ngelihat gua diri sendiri, Ya. terus gua juga ngelihat teman-teman, mereka itu orangnya lebih kreatif dan mereka benar-benar bisa adaptasi dengan digital. Oke. Gitu. Gua kemarin barusan ngobrol sama bapak-bapak nih. Bapak-bapak ada tua. Dia tuh punya pikiran yang kaku kalau misalkan kok sekarang Gen Z atau orang-orang sekarang mikirnya bisa dapat uang cuma dari rumah. Kayak itu kan hal yang mustahil. Oke. Nah, gua tuh mikir enggak dong. Enggak dong. Sekarang udah banyak orang yang bisa kaya lewat YouTube, bisa kaya dari Instagram Bisa. atau dari sosial media. Ya. Tapi bapak-bapak itu kayak nganggep nih orang kayak misalkan dia punya karyawan atau bawahan lah ya. Dia bilang nih orang nih sedikit digas dia malah gak mau Kerja. atau Cabut. malah ngedown gitu ya. Keluar. Terus juga dia juga punya anak lebih milih untuk kerja dari rumah. Oke. Dia juga ngelihat konten-konten nih orang-orang udah mulai kaya lewat Instagram. Mereka kayak gak percaya. Dia kayak kok bisa gitu ya, gak percaya dia. Akhirnya ya udah dari situ dia kayak oke, mungkin emang generasi ini tuh generasi remah. Tapi yang misalkan gue lihat dari perspektif dia ngambil perspektif dari negatifnya. Pasti kan Oke. ada negatif dan positifnya. Pasti. Ya. Sebetulnya positifnya ya apa yang bisa dilakuin generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya adalah generasi sekarang mereka punya kemampuan untuk beradaptasi dengan digital. Gitu. Betul. Mereka bisa berkreasi apapun yang mereka sukai dan yang paling hebat adalah mentalitas mereka adalah mental orang yang gak mau diatur. Oke. Gitu. Itu Oke. kan sebetulnya, nah bapak-bapak ini juga cerita nih. Saya dulu tuh kerja bangun jam 5, nganter anak sekolah jam 5. Nah yang gue pikirin, aduh emang untuk bisa berhasil harus ngelewatin fase kayak gitu. Sekarang kan masih udah banyak jalan lain yang lebih efisien lah ya. Ya, Nah, kenapa kita harus ngelewatin jalan yang lebih sulit kalau misalnya ada yang lebih efisien? Gitu. Oke. Nah, itu ya udah, Sedap. gue langsung mikir kayak, oke, Gen Z itu sebetulnya udah ngelakuin apa yang sebetulnya
harus mereka lakuin. Ya Sedang. mereka nggak mesti harus jadi budak lagi lah, itu bahasa kasarnya begitu. Budak korporasi. Ya, Ya, kalau ya, udah ya. bisa ngasilin uang dari rumah, lewat digital, lewat skill-skill kreatif, ya kenapa nggak lewat dari situ aja? Ya. Begitu. Mungkin Itu sih. generasi yang dulu kalau kerja di rumah konotasinya antara Malas. babi ngepet Betul. atau pesugihan. Betul, gitu. ya, betul. Gue pengen muncrat tadi barusan. Kalau sekarang kan ya banyak gitu yang bisa digali ya. Tapi nanti kita akan ngomongin lebih jauh lagi soal itu. Oke. Jejo, menurut lo kelebihan Gen Z dari segala aspek kehidupan menurut lo apa? Ya kalau gue sendiri kan udah millennials yang itu kan ya, udah 30-an. Ya. Tapi yang lu ngomongin itu klien lu yang bapak-bapak itu mirip sama orang tua gue sendiri gitu. Iya betul, Karena orang tua Ini gue bukan juga. klien sih, kayak tetangga sih. tetangga. Oke, Nah, oke. kalau gue orang tua gue sendiri karena background gue tuh sebelum gue bikin USS, gue 5 tahun kerja di pabrik. Lu bayangin, Oke. pabrik loh. Hmm. Dan bapak gue sekejam itu sampai gue itu kerja di pabrik itu harus absen karena dia Oke. nggak percaya. Ya Anaknya sendiri. anaknya ya? sendiri mesti Gila. absen. Bayangin gue mesti ke pabrik, absen jam 8 pagi dan perjalanan gue ke pabrik itu 2 jam. Oke. Pulang juga absen. Bisa bayangin gak? Jadi nggak percayanya itu karena Iya. dia, dan gue mengerti maksudnya dia. Karena dia kepengen cara dia treatment ke karyawan sama ke anak itu gak mau beda. Karena kan Oke. banyak kan, Iya. wah itu anaknya Oh tuh. mentang-mentang anaknya bos Gua- beda. Makanya dia Nah, bikin sistem ya maksudnya udah Sama. semua anak gue lu mesti absen gitu. Iya. Oke. Oke. Dan gue Bidang apa waktu itu pabriknya? plastik gue, Plastik, oke. injection. Iya. Jadi gue udah mengalami tahap-tahap di mana ya gue mesti mulai dari jadi karyawan buruh, itu Oke. aja buruh dan Iya. maksudnya berat banget di gue waktu itu. Dan ketika gue mau improve, gue mau kayak, gue mau ada masukan nih, wah enggak, lu nggak ngerti apa-apa, lu nggak ngerti gitu. apa. Model Ya, yang kayak gitu sama, ya. kayak Iya gitu. iya. Hingga akhirnya waktu pun gue bilang gue mau keluar aja itu gue takut banget karena bukannya gue takut gue nggak bisa kerja di luar, tapi Iya. gue takut orang tua gue tuh sedih ngeliat gue Kecewa lah ya. kayak oh ternyata lu mentalnya segini aja. Oke. Gue banyak ngadepin klien kayak gini nih. Oke. Dia udah gak betah sama kerjanya terus keluar. Lanjut Bang. Terus. Dan di saat itu ya bokap gue cuma bilang ini kata-kata yang udah mungkin sering banget gue pakai kalau orang nanya kenapa lu keluar karena gue mau mencoba sesuatu yang baru dan Ya, gue oke. takutan waktu itu kan. Tapi kalau gue nggak coba gue nggak dapat hal yang sekarang gue dapetin Betul, kan. betul. Ya, dan Iya. waktu itu gue inget banget nih, ini yang gue sering banget gue kasih tahu. Bapak gue waktu gue bilang Pi gue mau keluar nih, bokap gue cuma bilang lu siap-siap lu jadi miskin di luaran. Dia bilang ngomong gitu Dia nih. ngomong kayak gitu Gokil. dan di situ gue ngerasa anjir kok lu tega banget ya Iya, di iya, situ iya. ya. Itu konotasinya, sendiri loh. Anak sendiri. konotasinya kayak ngasih semangat atau emang benar-benar benci sama keputusan lu? Bang? Enggak, gue rasa emang orang sampai sekarang pun orang tua gue selalu nganggep lu lebih baik di pabrik sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Dengan yang lu punya sekarang Dan nih. sampai sekarang, Gokil. sampai sekarang tuh kalau dia ngobrol ke teman-teman gue, Iya. Duh coba dia masih di pabrik, coba masih. Tapi dia tuh nggak bisa ngomong, weh papi bangga ya sama lu ya. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong depan gue. Oke. Cuman di luaran dia ngomong akhirnya. Relate banget. Dia ngomong kayak ke teman-teman. Dia jadi deket sama teman-teman gue nih beberapa Iya, kan. iya, iya, iya. Dia kayak pengen tahu gue ngapain. Cuman dia bilang, wah gue bangga nih sama anak gue sekarang. Cuman kalau Gak bisa nyampein ke lo langsung tuh ya. kalau Nggak bisa, Pabrik kerja dong aja. di pabrik. Ada itunya dan Iya, iya, karena iya. gue ngerti di fase yang dimana karena waktu itu gue zamannya gue mulai lumayan tuh jualan sepatu kan. Sepatu? Jadi gue mulai jualan Itu di sepatu. awal-awal. Makanya ada Gue Kick waktu, Avenue kan. waktu di pabrik ada Kick Avenue sama USS kan. Jadi awalnya gue itu bisa keluar karena gue mesti ada penghasilan dulu dong. Iya, Gue kan oke. nggak mau minta-minta sama orang tua kan. Betul. Jadi gue nyoba waktu gue di pabrik itu gue sambil jualan online. Jadi gue kirim-kirim sepatu dari Amerika gue jual-jualin. Duitnya lumayan tuh apalagi di tahun 2016-2017 tuh. Semua yang jualan sepatu kaya kan Brand itu. A collab sama apa. Jual Wah tuh pasti lah, harganya iya, beli 2 gokil. juta, jual 20 juta. Nah. Gitu. Kan gila kan. Mm-mm. Dan bokap gue gak percaya. Bokap gue cuma bilang, ya lu segini aja udah bangga. Papi nih, lihat nih mesin ada berapa. Tiap hari gue diem aja. Cuman sampai akhirnya gue bilang, ya udah deh gue keluar deh. Bokap gue bilang, wah lu gak bakal sukses gitu. Tapi sampai sekarang pun, tapi menurut gue kata-kata itu yang bikin gue selalu humble down. Gue masih ngerasa sampai sekarang pun, ya gue masih belum hebat compare orang tua gue. Yes, gitu. betul. Tapi back again, gue cuma mau ngebuktiin bahwa di luar sana gue bisa jadi orang loh. Nice, Oke, betul. itu jadi motivasi lo ya. Iya. Nah, sekarang kan lo udah punya US dan lain-lain yang dimana dominasi karyawan lo adalah Gen Z. Betul. Tadi kalau misalkan Sadat bilang kalau tadi si bapak-bapak itu mungkin pola pikirnya juga berbeda sama
generasi Z segala macam sama milenial juga karena mungkin paparan teknologinya juga di generasi dia belum sekaya sekarang. Ya kan? Sekarang kan makanya ada istilah digital native dan lain-lain karena memang kemajuan teknologinya, penyebaran informasinya udah segitu cepat dan segitu masifnya. Ya kan? Nah, menurut lo berdua, kalau ngacu dengan konteks ini, setuju gak kalau misalkan Gen Z adalah orang yang paling kompeten di dunia kerja saat ini dengan semua kemudahannya, dengan semua aksesnya? Menurut gua ya, nggak bisa bilang ya atau tidak nih, tapi tergantung sih. Bagaimana mereka punya mindsetnya. Ini balik lagi nih ke mindset. Jawaban aman nih. Normatif. Kalau gue bilang sih masih belum mampu. Karena begini. Ada banyak nih beberapa orang yang gue temuin. Dia baru kerja 3 bulan udah berpikir resign karena ada tekanan. Oke. Misalkan dimarahin gitu ya. Pas dia gua tanya, kalau misalkan resign mau ngapain, dia nggak tahu batu pijakannya apa. Yang penting keluar aja dulu. Yes, nekat gitu loh. Jadi menurut gua ya, apakah Gen Z adalah orang yang kompeten untuk bisa bekerja di lapangan pekerja saat ini? Menurut gua mereka harus benar-benar menemukan kliknya di mana dulu, passionnya. Nah, gua sering bahas itu. Mungkin ada beberapa orang yang gak setuju untuk bekerja sesuai dengan passion. Padahal mereka tuh bisa berhasil dan mereka bisa menikmati pekerjaan ya mungkin kayak lu Bang atau lu Bang. Ya walaupun kita merasa kayak berkorban, itu adalah passion. Karena passion itu bukan berarti kita bekerja sesuai dengan apa yang kita cintai. Kita selalu bahagia, kita gak pernah tertekan. Itu salah pengertian kayak gitu. Kompeten atau enggaknya seseorang di dunia sekarang nih yang lagi banyak marak banget teknologi ya. Itu tergantung mereka punya klik di mana sih. Kalau misalkan mereka udah ketemu itu, ya mau dia bekerja sebagai karyawan pun kalau emang dia passionnya di situ ya mereka akan kompeten. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah nemu passionnya apa, ya udah dia nggak bakal jadi bisa aja. Kan yang jadi pertanyaan mereka bisa nemu passionnya nggak nih Gen Z gitu loh. Betul. Dan kalau dari gue sendiri ya, maksudnya kenapa gue bilang kebanyakan masih belum kompeten karena kebanyakan mereka terlalu terbiasa dengan yang something yang instan. Jadi ketika dia masuk, maksudnya gue sering banget, maksudnya mereka masuk, mereka udah expect kerjaannya tuh akan klik. Atau mereka udah dapat teman-teman yang klik. Padahal sebenarnya tuh ya namanya kerjaan pasti ada yang toksik lah, pasti ada yang diomel-omelin sama atasan. Ada prosesnya lah ya. Ada prosesnya dan menurut gue bisa survive di dunia sekarang. Bukan gara-gara gue main sama Gen Z, tapi gue ini udah ngelewati fase 5 tahun di pabrik. Nah 5 tahunnya itu kan kadang-kadang yang orang-orang mungkin gak tahu. Tidak tahu. Iya. 5 tahun di pabrik tuh gue nangis-nangis darah tiap kali gue ke pabrik. Gue kayak jam 6 gue mesti bangun, gue mesti mandi. Ya mesti mandi sih. Maksudnya lu bayangin gue mesti jam 8 di pabrik gak mandi kelar sih lu ya. Ke Cibitung kayak kemana. Dan itu waktu itu tol yang atas belum jadi ya. Waduh macet-macet nangis. Gue tiap hari gue kayak bener-bener aduh gue pengen nih punya bisnis sendiri. Cuman gue tahanin 5 tahun loh. Dan keren, itu menurut gue gak semua orang mendapatkan privilege. Betul. Kekerasan itu. Karena gue punya prinsip yang dimana kalau lu mau punya easy life, lu waktu mudanya mesti hard life dulu. Bener. Ketika lu waktu mudanya easy life, tua lu jadi hard life. Hard life create strong man. Bener. Apa Strong yang man lo build lakuin sekarang yang gampang-gampang akan membuat hidup lo akan menjadi susah. Ketika lo melakukan sesuatu yang susah akan membuat lo hidup jadi lebih gampang pada nantinya. Gitu kan. Dan semua progres itu gue berkaca nih, gue lagi nginget flashback waktu gue ngomongin ini ya. Gue gak bisa langsung gede kayak sekarang. Ya gitu. Iyalah. Dan lu bayangin nih, gue habis keluar itu, gue kan jualan sepatu. Gue bikin makanan, bazar-bazar, ikut market museum, local fest, gitu-gitu. Dan gue bikin restoran kecil-kecilan. Dan untuk mencapai USA sekarang, lu mesti sukses dulu di bagian yang kecil. Jadi waktu gue bikin bazar, start small, sukses small, lama-lama itu akan ngerolling. Jadi gue inget banget kan, gue kan bandel banget nih waktu SMA nih. SMA gue gak naik kelas, dikeluarin. Di Teresia nih, sorry. Dan ini bukan jadi inspirasi ya? Bukan jadi inspirasi loh. Bukan sesuatu yang harus ditiru. Bukan sesuatu yang ditiru loh. Tapi gue sebandel itu dan sampai itulah bokap gue bilang ini gak bakal bisa jadi orang gitu loh. Dan gue udah biasa dikucilin gitu loh. Maksudnya teman-teman gue maunya main doang sama gue, tapi gak mau bisnis tuh waktu awal-awal. Dan untuk itu gue mesti ngebuktiin bahwa gue tuh jadi orang yang gitu bisa untuk diajak. Sekarang maksudnya kakaknya dia aja kayak, yo Jeff gabung Jeff kayak gitu. Tapi kan itu kan gak instan. Kalau gue gak ada portfolio yang bagus-bagus dari awal, nah mungkin gue diajakin
kerja sama ini, kerja Betul. sama itu, kerja sama ini. Betul. Dan ketika pun sekarang ini gue udah kerja sama, lu mesti bisa ngebuktiin bahwa portfolio yang bagus ini bisa terjadi untuk bisa sekarang. Gitu. Iya, Tapi iya, Bang, iya. gue mau nanya nih, untuk bisa jadi entrepreneur nih, kayak posisi lu sekarang, emang harus bener-bener ngelewatin fase di mana kita harus kerja kantoran dulu atau kerja pabrik dulu? Menurut Betul gue gimana? iya. Betul ya? Menurut gue iya. Itu karakter building jadinya ya. Karakter building Iya, menurut iya, gue. iya, Karena banyak orang yang suksesnya cepat, hilangnya juga cepat. Isi Apalagi gak influencer. Iya. Gitu. Tapi gini Bang, entrepreneur kan dia punya karakter yang beda sama karakternya karyawan. Biasanya entrepreneur tuh orang-orang yang lebih suka mengikuti intuisi. Ya. Atau mereka Oke. tuh yang lebih suka risk taker lah. Betul. Pengambil resiko. Betul. Ya, ya. Dan mereka tuh lebih suka bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, Betul banget. kalau Gen Z nih Hmm. disuruh atau didorong untuk kerja pabrik dan dia gak cocok, menurut lu gimana Bang? Apakah dia tetap harus bertahan di situ? Menurut gue ada di fase waktu ya gue berkaca ke gue Oke, dulu ya. Iya. Oke. Kalau gue nggak ngelewatin 5 tahun itu. 5 tahun itu, Heeh. waktu gue ke US cari sponsor tuh, alhamdulillah deh susahnya setengah mati. Mungkin ya anak-anak di sini udah tahu deh cari sponsor tuh kayak gimana gitu, sedih apalagi awal-awal ya. Oke. Ya. Gue itu untuk cari sponsor, cari investor, namanya ditolak tuh. Orang lihatnya coba, wah USS Iya, dapat iya. pendanaan dari sini, dapat pendanaan. Wah USS dapat Lo gak tahu sponsor, dulunya logo-logo. bagaimana. Ditolaknya berapa kali bos, sampai sekarang aja kita sering banget ditolak-tolakin atau kayak gimana. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah, lu bisa gak sih bangkit lagi ketika ditolak? Enggak. Besoknya udah nangis-nangis nih, udah sedih, aduh ini udah gak gagal nih, tapi besoknya yuk gue cari lagi. Nah, Itu mental gua- itunya tuh gue ya. dapet dari pabrik. Betul. Karena Kayaknya kalau misalkan lo entrepreneur tadi bener tuh intuisi dan lain-lain, tapi skill berorganisasinya, Oke. skill tadi tuh misalkan mental, bukan skill sorry, mental lo nggak tempenya istilahnya, Iya. itu lo dapatkan dengan pekerjaan yang mungkin dari tadi, karyawan, Gua setuju. misalkan Oke. pabrik, nggak harus pabrik ya. gak harus pabrik. Misalkan lo karyawan di bidang yang mungkin lo sebenarnya nggak suka-suka amat. Oke. Soalnya menurut gue pekerjaan yang lakukan sesuai dengan passion itu privilege loh. Orang yang bisa bekerja sesuai sama yang dia suka itu Nggak menurut gue semua orang privilege. bisa Karena nggak dapet semua orang itu. Nggak bisa semua orang dapetin dapet. itu. Ketika Setuju, misalkan lu ngomongin oke gue kerja sesuai passion. Misalkan passion lu adalah fotografi. Oke. Lu udah kerja sebagai fotografer selama 5 tahun tapi klien lu mungkin cuma hitungan jari kan nggak making money juga kan. Apalagi udah ada AI sekarang. Nah, Waduh. maksud gue iya ketika lu bisa menghasilkan dengan pekerjaan yang sesuai passion itu privilege. Yes. Nah, balik lagi nih. Kalau misalnya ngomongin tentang Jejo, dia adalah seorang entrepreneur, owner brand, media, you name it lah, banyak lah Super Friends ya. Dan tadi kan kita juga mention kalau misalkan karyawan lu kebanyakan Gen Z. Ya. Nah, lu udah explore sampai sejauh mana sampai lu bisa membangun, bisa dibilang selain kantor juga community base nih Oke. jatuhnya. Yang ya tadi tuh dominasinya marketnya Gen Z. Kalau dari gue mungkin menjawab dulu pertanyaan lu yang dimana yang masuk mau kerja di gue tuh banyak banget. Tiap hari tuh email gue cetong-cetong, LinkedIn gue juga Sampai cetong-cetong. detik ini nih ya. Iya kayak aku mau masuk gitu. Dan gue milih-milih banget, gak semua orang kan. Jadi banyak dari mereka juga yang udah gue filter pun gue berharap mereka bisa jadi orang. Ya. Gak bisa juga. Jadi waktu udah masuk gue kasih dia sesuai apa ya. Karena kalau di USS beneran gue kasih mereka kerjaan yang bener-bener Yang mereka suka. yang mereka suka. Lu maunya kayak gimana? Tapi gue kepengen ini. Yang mereka suka. Mereka suka. Oke. Gue kasih mereka. Gila. Gue masih ada nanti gue kasih lihat channel ya. Maksudnya, kan jadi ada anak magang nih dari BINUS atau apa. Mereka datang. Kebanyakan kenal dari gue juga. Gue tanya, lu kan magang kan mesti kerja kan? Betul. Gue tanya, lu mau di bidang mana nih? Gue kasih lihat nih. Ada yang di USS Suite, ada di Urban Sneaker Society, ada yang kantorannya juga, ada yang ngurusin manajemennya juga. Kayak gitu-gitu. Gue bilang terserah, mau pilih yang mana. Kalau lu gak cocok, gue pindahin lu ke yang mana yang lu suka. Gue masih kasih kayak gitu. Tapi tetap aja ada yang gak mampu. Karena kenapa? Mereka kepengennya instan. Oke. Dan di samping itu, untuk supaya mereka tidak mental yang di situ gue bisa ngelihat ini orang mentalitasnya sampai seberapa sih gitu loh. Oke. Dan gue lebih seneng ya yang tadi gue sempat gue ngomong, gue mungkin ada cerita lagi. USS Her gitu kan. Jadi waktu menarik itu nih. iya, jadi Her by USS ini dibikin sama 2 intern. Gue langsung sebut namanya Gaby sama Krishy. Gaby dan Krishy. Gaby dan Krishy top gue bilang. Karena kenapa? Karena ini tiba-tiba mereka tuh intern. Jadi mereka udah intern dan di USS tuh tiap tahunan biasa ada panel. Nih duit masuk dari mana nih? Media mana. Ya. Tiba-tiba ada USSer.
partner gue aja nggak tahu nih apaan USS versi cewek gitu kan. Betul. Ternyata ada yang bikin intern 2. Dan itu kita langsung kayak kaget loh. Ini 2 intern kok bisa mau ini. Kita tanya, kita bawa ke manajemen. Gue bilang, kamu berhasil loh bikin kayak gini loh. Mereka juga nggak sadar kalau itu mereka berhasil. Mereka cuma bikin apapun yang sesuai mereka suka. Dan ketika mereka udah berhasil di milestone tertentu, kita mesti kasih mereka reward. Itu yang membuat mereka terpacu lagi gitu loh. Dan menurut gue dari sekian banyak orang-orangnya itu emang gak bisa semua orang tiba-tiba berhasil membuat sesuatu dan segala macam kan. Lu mesti bina mereka, kayak kasih mereka contoh dulu dah. Dan akhirnya gue sebagai salah satu pemimpin di sana juga harus memberikan contoh gitu. Karena waktu gue di pabrik nih, gue jarang lihat bapak gue. Iya. Lihat ngorek-ngorek mesin gak pernah tuh. Mana lu? Bohong. Mana tuh? Hati-hati loh dilihat. Mana tuh? Boleh tuh mention tuh bapak gue. Kan gue hilang motivasi dong. Gitu. Lu gak ada contohnya. Lu suruh gue datang jam 8, bapak gue datang jam 10, jam 11. Dia makan habis itu jam 4 udah balik. Gue jam 9 balik. Jam 6. Bohong tuh. Itu berarti kalau Gen Z emang mesti ada sosoknya. Sosok dan di gue di USS. Role model gitu ya. Gue melakukan itu. Gue maksudnya kalau gue sampai gak ke kantor, gue ngerasa, gue gak enak nih. Iya nih, anak-anak gue gimana nih? Dan itu sempat kejadian waktu itu gue sibuk untuk ngurusin Kick Avenue. Gue hampir 5-6 bulan deh. Gue hampir gak ke kantor. Gak ke USS lebih tepatnya. Gue ngurusin Kick Avenue. Waktu itu Kick Avenue lagi mau diinvest. Jadi gue bener-bener sampai fokus ke Korea. Fokus ke situ lah ya. Itu waktu gue balik bener loh. 4-5 orang cabut loh. Dari gue punya itu. Dan gue sempat kaget. Giliran gue balik lagi tuh orang. 3 orang balik. Iya. Tadi tuh mungkin waktu pas kita awal-awal juga mention Gen Z kenapa susah dapat kerjaan ya, karena mungkin mereka juga mungkin bosenan ketika cepat cabut segala macam gitu ya. Tadi mudah tertekan segala macam gitu ya. Mudah tertekan betul. Bosenan bener. Cuman yang paling gue take notice adalah mereka butuh support system sih. Dimana ketika mereka ngelakuin dan mereka salah. Mereka tuh gak bisa. Goblok ya kamu ya gini-gini gak bisa. Tapi kita mesti lihat ini salahnya di mana? Salahnya di mana? Dan lu mesti kasih dia contohnya, ini harus lu lakuin ini loh gitu. Karena ya gue ada cerita lagi nih. Gak usah mention deh kalau yang bagus gue kasih tahu, yang jelek gue gak mau kasih tahu. Orangnya gak apa-apa. Orangnya masih ada soalnya. Jadi gue waktu itu sempat mempercayakan untuk membuat sebuah event. Membuat event. Gede nih skalanya. Masih kecil lah. Masih targetnya 5.000 orang. Itu event yang dari nol kan. Gue suruh mereka bikin dan orang ini gue percayain gitu. H-7 yang beli tiket masih dikit gitu kan. Tiba-tiba orangnya WhatsApp gue mabuk lagi. Ayo dong bro, kasih gue ini dong. Kayak beliin gue minuman dong. Gila lu, gue panas di situ. Gue bilang, lu kerja lu belum bener. Udah belum bener, minta gue mabuk. Tapi kan gue gak marahin, gue cuma bilang. Tapi gue ngomongnya baik-baik. Gue bilang, coba deh, bener gak yang lu ngomong kayak gitu. Besokannya sih dia minta maaf sama gue. Tapi ternyata emang mereka belum bisa dikasih tanggung jawab sebesar itu. Dan jangan sampai kita langsung udah lu minggir, gue yang take over. Malah gue tetap support di belakang. Nih harusnya lu lakuin gini. Coba deh gue rapiin apa sih yang kurang, apa sih yang ini. Gue setuju sih sama metode Bang John nih dalam ngebina karyawannya. Karena begini, Gen Z itu sebetulnya mereka punya daya, tapi seringkali atasannya tuh nggak bisa punya skill untuk membangun daya itu atau membantu dia untuk menemukan daya itu. Nah itulah kenapa gue masuk ke dunia coaching. Coaching itu beda ya dengan mentoring. Kalau mentoring kan lu harus gini, dan orang-orang sekarang atau Gen Z itu nggak suka disuruh-suruh secara mentah. Kalau mereka nggak tahu, nggak tahu why-nya. Nah kalau coaching tuh beda. Coaching itu lu ada kendala apa? Terus lu harapannya apa? Nah terus kita bina dengan cara bertanya. Jadi dia melakukan atau mencapai suatu apa yang ingin mereka capai dengan cara mereka sendiri. Dan kita hanya memberdayakan dia. Itu dia coaching. Gue setuju dengan cara lu Bang. Terima kasih. Mau apply di USS? Mau ada orangnya? Sekarang aja. Kayaknya cocok menjadi manusia deh. Iya benar. Nah coba sekarang kita react ya, seberapa valid starter pack Gen Z yang akan ditampilkan di screen di depan nih. Coba. Seberapa valid nih. Nah ada kopi dan ada roti. Croissant. Ini harus nih ya. Ini iya kan croissant kan? Iya betul. Nah, ini
Harus ya. Gen Z ini harus ya. Yang kopi iya. Kopi iya. Itu wajib Kopi ya? banget. Mereka pasti, gue aja tuh bukan orang yang minum kopi loh. Tapi maksudnya udah gue air putih aja gitu. Iya. Sebenarnya tangannya kurang satu tuh. Harusnya ada bir sama vodka. Itu sore, ini pagi, ini starter pack pagi. Cuman kalau masalah roti itu sebenarnya bukan Gen Z doang. Yeah. Cuman kita melihat ketika sebuah negara GDP-nya makin naik, mereka itu lebih demen something yang lebih gampang dimakan. Yeah, Ini research by data. Yeah. Jadi makanya kalau lu lihat negara maju kayak Amerika, Jepang, Roti. Korea, makin lama tuh mereka akan makan roti. Jadi kalau sekarang kita ngelihat kafe banyak yang jualin roti itu benar. Karena kenapa? Jakarta makin lama GDP-nya makin naik kan. Dan daripada mereka makan nasi, mereka mesti beli ini pakai sendok, mereka cuma beli hamburger, mereka beli roti. Cukup. Dan cukup take go aja. Tapi itu menandakan bahwa sebuah kota makin maju, makin siap menuju modernisasi dengan cara makan mereka beda dari nasi menuju ke roti. Oke. Sadat mau ngasih input? Kalau gue sih Kopi harus wajib gua ketika klien lo datang. Gue serahin klien gue sendiri aja sih. Dia maunya apa? Karena memang ya Gen Z kan banyak maunya juga ya. Iya. Dan dia ya punya pendiriannya masing-masing lah. Gue cocokin sama dia. Oke. Gitu. Nah berikutnya boba ya. Bukan boba fett nih tapi minuman boba. Gimana Dat? Lu duluan. Boba ya. Jujur, gue pribadi gue nggak suka minum-minum kayak gini ya. Walaupun lo Gen Z ya. Walaupun gue suka, tapi gue nggak sering beli gitu loh. Gak setiap hari gitu ya. Oke. Jadi ya menurut gue it's okay lah. Karena kan begini, pasti gue juga mempertimbangkan kesehatan gue. Dan minuman-minuman kayak gini kan pasti banyak gulanya ya. Dan itulah kenapa gue juga sering buat konten bahwa Gen Z atau siapapun itu bukan Gen Z doang. Dari masa kita muda umur 17-an lah kita udah harus melek olahraga. Kita juga harus sediain uang untuk berinvestasi untuk ke kesehatan. Bukan malah beli-beli kayak boba doang nih kayak gini. Terus beli makanan-makanan yang lain. Ya karena menurut gua ya emang itu enak. Tapi kalau misalkan kita biasain diri kita buat nikmatin hal-hal yang memang buat enak diri kita sekarang tanpa kita memikirkan jangka panjang ya udah. Hancur ke depannya begitu. Wah, sih. Ini coaching kesehatan sih banyak klien baby boomer nih. Tapi setuju gue dengan pendapat dia karena boba ini adalah minuman millennials. Iya, bukan Gen Z ya. Bukan Gen Z, millennials. Betul. Millennials. Millennials ini. Gen Z tadi kopi. Kalau Gen Z bukan kopi aja. Gen Z itu minumnya makannya salad store. Wah, mereka betul. emang semakin ya baik lagi semakin mereka peduli karena Gen Z sangat melek mata, makanya kenapa makin sadar kesehatan segala mereka macam sadar sih. kesehatan, mereka minuman aja mereka boost yang lebih laku, Betul. jus-jusan atau Betul. segala macam. Iya. Hingga akhirnya mereka lebih pilih minuman yang lebih sehat sama minuman beralkohol. Iya. Jadi balance kan work life balance. Oke. Itu juga termasuk ke balance. Iya. Bobanya mesti ada boba shot. Iya. Berikutnya nih TikTok. Waduh. Oke. Iyalah ya. Iya gak Menurut sih? gua racun sih. Racun. Kayak scrolling dikit sebelum tidur tiba-tiba 2 jam 3 jam gitu gak? Jujur gua walaupun gua juga ngebina orang buat ngejauhin ini gua masih ada kayak gitu sih. Oke. Dan itu paling rusak banget buat habit kita yang seharusnya kalau sebelum tidur nih bagusnya ya kita baca buku. Agar kenapa? Agar ya kita bisa punya insight lah ya biar berkembang mindset kita juga. Iya, ini malah marketplace, TikTok gitu kan, browsing-browsing, lihat mobil. Tapi yang ini gue gak setuju nih sama dia. Kenapa tuh? Karena menurut gue untuk orang mendapatkan informasi itu gak harus semuanya dengan buku. Gue beli buku juga, tapi gue scrolling TikTok. Dan itu TikTok informasi juga. Gue mendapatkan informasi. Ini karena TikTok ini udah berbeda sama 4 tahun yang lalu. Kalau 4 tahun yang lalu yang lu lihat adalah cewek-cewek seksi yang lagi joget. Nice. Bener. Kalau sekarang enggak, kita banyak informasi. Mungkin lebih ke manajemen waktunya sih. Manajemen waktunya benar. Okay. Dan gue ngerasa ya TikTok bisa menggantikan buku juga. Karena maksudnya kalau kita ngelihat zaman-zaman dulu, orang zaman dulu, wah kita ngelihat di tahun 1960-an semua orang di bus baca koran semua. Itu kan sumber informasi. Iya, sumber informasi. Tapi gini Bang, oke lanjutin deh. Iya, jadi menurut gue nih. Semua platform mau TikTok kayak mau Instagram, mau itu koran, mau itu buku, semuanya berfaedah asal kita ngerti cara membeda-bedakan kontennya. Itu dia. Nah, jadi kalau lu yang megang Bang, gue percaya dah isi konten-konten lu bagus, algoritma lu ilmu semua. Tapi gini, kalau misalkan orang yang udah no life, yang udahlah dia rebahan, nontonnya ML, nontonnya cewek-cewek yang goyang-goyang gitu kan, ya udah keluarnya akan begitu terus, gitu, ya kan? Iya. Karena kan emang disesuaikan dengan algoritma apa yang lu suka. Betul. Gitu kan. Iya.
Nah, tumbler mesti corksicle. Gimana? Kalau Gen Z luar mungkin iya ya, Gen Z yang tajir iya. Cuman kalau Gen Z kebanyakan mungkin beli KW. Corksicle juga tapi pakai pay later. Bener banget sih. Iya. Gue bingung sih kalau nggak corksicle Stanley kali ya. Iya, atau itu hydro flask. Hydro flask. Gitu. Iya. Menurut gue padahal beli termos aja cukup kan. Ya kan sebenarnya kegunaannya mah sama aja dong. Branding doang. Fungsinya sama aja. Misalkan tempat minum. corksicle ini yang gue tahu keunggulannya adalah dia bisa memaintain air dingin 25 jam atau 24 jam, air panas 12 jam. Betul. Lah banyak brand lain yang bisa seperti itu dong. Oke. Tapi memang secara packaging mungkin lebih keren aja. Enggak sih, kalau gue bilang itu cuma branding aja. Brandingan aja ya. Itu kalau dia beli botol corksicle udah gitu dia punya logo kena motor kejoret, dia mesti beli baru lagi. Orang gak bisa lihat logo. Gak bisa dipamerin tuh sama kakak SCBD tuh. Gimana Dat? Klien-klien lu pakai tumbler corksicle juga gak? Gue gak ngegali sampai situ sih. Oh, itu private life banget ya. Soalnya biasanya ketika lo bawa pasti lo tenteng. Iya pasti harus kelihatan. Pasti pamer ya. Pasti pamer lah, harus kelihatan. Oke. Nah. Sepatu Adidas Samba. Gimana Jo? Kalau gue ya. Sebat dulu. Kalau gue masalah milih sepatu itu sih sesuaiin budget sih. Betul. Gini, Gen Z kan masalahnya juga mereka punya ketertarikan pada suatu atau barang ya. Yang menurut mereka kalau mereka pakai bisa elevate diri mereka lah. Betul. Bisa ngangkat diri mereka ya mereka langsung beli. Menurut gue cara berpikir itu salah sih. Kenapa? Karena emang nguras keuangannya dan dia bakal selalu ngikutin nafsunya bukan kebutuhannya. Iya. Gitu. Jadi menurut gue ya sesuaiin budget aja sih. Menurut gue. Itu ada setujunya, ada nggak setujunya. Kerikil-kerikil coffee shop kalau nggak pakai Samba gimana tuh? Karena menurut gue ya Gen Z ini nggak elevate sesuatu melalui komunitas. Oke. Kalau dia nggak pakai ini kan dia kayak tidak menemukan komunitasnya. Oh. Gitu. Left out Jadi gitu merasa ya. Karena gue itu bisa besar gara-gara waktu itu kalau gue nggak ada Jordan, nggak ada nih USS nih. Karena gue nemuin orang-orang gue melalui komunitas ini. Melalui komunitas juga gue bisa menemukan banyak kesempatan-kesempatan lain yang di luar dari sepatu tersebut. Networking lain malahan ya. Benar, jadi biarkan mereka mencari opportunity di luar sana melalui komunitas yang mereka suka. Biar mereka tapi mendapatkan gimana Bang kalau misalkan dia passion pakai, yang dia suka. Oke, tapi gimana kalau misalkan dia bisa pakai sepatu kayak gitu atau beli branded lah ya. Tapi karakternya gak nyambung sama komunitas itu. Ya itu yang jadi kan biarkan komunitasnya itu yang mendesain kan. Iya betul. Jadi ketika kalau di gua sendiri waktu gua pakai dan sekarang gua waktu awal-awal gua nih awal-awal udah Cina, udah apa, masuk ke dunia sneakers, dikata-katain orang ini Cina dari mana? Gua ingat banget ini bukan ya gua. Tapi 2000. Dan ini adalah pengalaman pribadi gua. nih. Gua masuk tuh semua orang nih siapa nih Cina dari main sneakers karena waktu itu sneakers emang mainannya anak selatan. Betul. Bener gak? Lu bisa bayangin gak gua? Tapi ya gua show the love aja dan akhirnya waktu gue diterima ya it is what it is gitu. Akhirnya gue bisa mendapatkan kesempatan yang dimana mereka menerima, mereka kasih gue jalan juga. Akhirnya gue bisa bikin deh event itu. Kalau gue gak masuk, kalau waktu itu gue cuma modal kaya doang nih, dari itu gue langsung bikin event, gak bisa tuh ya terjadi, bener gak? Bener. Karena support system itu penting. Tadi kan lu juga ngomong di awal support system itu penting kan. Emang itu sih maksudnya tadi kalau balik lagi secara community gitu ya. Ketika lu udah ada di dalam situ. Boleh minum Bang? Boleh dong. Silakan. Gila coach life banget ya. Minum aja izin. Iya loh. Gue muda aja kain. Tadi tuh kalau misalkan ngomongin. Jadi lupa tadi ngomongin apa ya. Agak komunitas. Support system. Support system komunitas. Tadi kan Jeju juga bilang kalau misalkan lo udah diterima dalam tanda kutip ya lo tidak ada formulir pendaftaran apa-apa juga sebenarnya nggak ada. Tapi ketika lo udah kasarnya kayak masuk ke dalam si komunitasnya dan mungkin memang lo harus memakai sesuatu yang melambangkan atau ada benang merah komunitasnya. Baru lo akan ada di perasaan diterimanya itu ya. Bener. Gak usah jauh-jauh deh. Mungkin gak usah sepatu Samba dulu deh. Klub bola aja deh, lu mau gue kelihatan deh gue MU deh gitu kan. Kan tapi Hoylund sekarang udah sering golin. Gue sekarang doang nih. Lu fans MU nih? Gue fans MU. Coba bayangin tuh, maksudnya gue inget banget nih waktu lagi SMA atau waktu zamannya gue SMA nih. Kalau ngomongin MU, mereka pasti nanya, lah emang jagoan lu siapa? Emang lu punya merch-nya, punya apanya? Kalau lu gak ada, lu apa kan kayak wah poser lu, banyak bacot doang lu. Kasih lihat jersey lu sekarang, blokor lu sekarang. Bener gitu.
Oke. Jadi menurut gua sekarang itu bukannya kita mesti menjadi sesuatu yang bukan diri kita, tapi dengan kita punya passion itu, kita mesti masuk ke komunitas untuk mendapatkan support system supaya siapa tahu suatu hari nanti ini bisa berguna untuk menjalankan passion lo. Oke. Nah, balik lagi tadi soal kerjaan dengan Gen Z ya. Maksudnya kerjaan tadi kan Jejo juga bilang, ya kalau misalkan mereka butuh kenyamanan segala macam gitu-gitu juga bisa gue provide asal kerjaan lu beres. Iya dong. Iya kan? Ketika mereka pengen istilah kata pengen seneng-senengnya, bisa gue provide tapi kerjaan lu beres dulu. Bener. Gitu kan. Nah, ada gak kebiasaan buruk Gen Z nih ya dalam pekerjaan yang lu gak bisa tolerir nih kalau untuk urusan ini, aduh gue gak bisa terima lagi. Ada gak? Ada. Apaan? Bohong. Wah. Bohong. Itu mungkin generasi AP juga. Bohong itu. Enggak gitu sih ya. Tuh gue inget-inget dulu ya. Pernah lo dibohongin di kerjaan dan efeknya gokil? Pernah gokil. Jadi waktu itu ada satu sisi yang dimana gue kasih fasilitas kantor kok. Grab yang buat kantor gitu kan. Ya. Berarti di reimburse kantor gitu ya? Di reimburse kan. Maksudnya lu kalau emang buat kerjaan ya udah lu pakai aja Grab, kita yang bayarin kok kantor gitu. Karena kita tahu kan maksudnya memudahkan untuk lu bekerja. Ternyata disalahgunakan. Waktu itu ada sempat dia di rumahnya dia malah ke Grab ke mall kemana itu di reimburse juga. Akhirnya kan ya gue marah total itu. Gue bilang ya kayak gini-gini gue gak terima nih. Kebohongan kecil aja lu kayak gini apalagi lu dikasih responsibility yang lebih besar. Gue benci sih sama kebohongan. Benar. Iya. Pastilah ya. Dan apalagi kalau misalkan lu sebagai coach, lu malah pengen klien lu seterbuka mungkin dong. Betul. Iya kan? Kalau enggak ya gimana cara coachingnya? betul. Gitu kan? Iya. Ini ada survei yang bilang kalau mayoritas pengangguran tuh kebanyakan dari Gen Z. Oke. Nah, menurut lo berdua apa faktor penyebabnya? Dan apakah mungkin lu punya pandangan lain? Kayak misalkan enggak, Gen Z yang gue tahu mereka pada kerja semua kok, pada bagus semua kerjanya, apa gimana? Menurut gue bukan pengangguran sih. Lebih tepatnya kebanyakan Gen Z itu bekerja informal, freelance. Oke. Kelihatannya kayak pengangguran gitu ya. Kelihatannya seperti pengangguran, tapi sebenarnya mereka punya kerjaan banyak menurut gue. Maksudnya zaman sekarang gila lu kalau jago gamers lu bisa jadi joki kok gitu. Asli? Jadi joki bisa. Lu mau kayak gimana bisa jualan di Instagram. Zaman dulu lu mau jualan lu mesti punya di TC toko. Betul. Bayar sewanya udah puyeng kali lo. Udah pusing. Sekarang jualan aja bisa buka Instagram gratis. 0 rupiah modal hashtag doang. Marketingnya udah kemana-mana ya. Iya bener. Sekarang marketing kalau dulu mesti bayar koran, mesti apa. Sekarang modal teman aja. Kalau punya teman terkenal promoin dong gitu. Support system balik lagi. Iya, jadi menurut gue lebih tepatnya yang menurut dari data yang gue tangkap adalah kebanyakan kerja informal. Influencer aja kan sebenarnya pengangguran. Kerja informal. Dia informal, betul. Tidak ada slip gaji, tidak ada apa. Iya, benar-benar. Kalau dari gue sih Bang. Gimana Dat? Kalau gue ngelihat orang-orang yang memang seumuran gue gak kerja, padahal gue udah bisa kerja, itu karena satu, mereka milih-milih pekerjaan. Jadi begini, kita memang bekerja harus sesuai dengan passion agar bisa lebih cepat berkembang lah ya. Tapi sebelum kita benar-benar klik dan menemukan passion itu, kita harus ada di tahap eksplorasi. Kita harus mencoba banyak hal, tapi bukan hanya coba-coba nih. Kita harus benar-benar ngikutin kata hati kita. Kita mau apa ya kita lakuin. Kita tertarik pada apa kita lakuin. Nah, kebanyakan orang yang gue temuin nih, mereka tahu tertarik di bidang apa, tapi mereka ada rasa takut untuk memulai. Itu dia. Mereka takut buat memulai sesuatu, takut dibilang orang apalah gitu ya. Gengsi takut gak pede lah, gengsi. Gitu ya. Untuk jadi influencer aja kan kata orang pertama-tama pasti dikatain, wih lu jadi influencer, mulai ngepost lu. Siap banget. Mulai nge-cringe lu. Sobat SOW nih. Kira-kira tiba-tiba udah jadi influencer beneran, bantuin dong. Iya. Gue rasa di semua pekerjaan pasti ada di tahap. Pasti di tahap gitu jadi culun dulu. Betul. Gue mau kayak tiap kali mau ngapain juga pasti ada di tahap culun dulu. Kayak lu ngefans sama band, lu pasti ada tahap jadi poster dulu. Poster ibaratnya dulu, gitu. Iya kan? Iya. Iya benar. Oke. Nah, gaya hidup itu juga katanya berpengaruh ke Gen Z yang yang tadi tuh gengsinya mungkin gede segala macam. Wah si A pakai sepatu brand B, masa gue nggak pakai gitu. Itu juga mungkin mempengaruhi secara pengeluarannya mereka. Betul. Dan juga karena layoff besar-besaran pasca pandemi itu katanya membuat Gen Z banyak yang kehilangan pekerjaan.
Bener gak penyebabnya adalah itu kalau menurut lo, Dat? Setuju juga gue. Menurut gue itu yang namanya overconsumerism. Ya. Oke. Jadi mungkin yang tadi gue bilang kalau dia beli sepatu emang untuk benar-benar ngerubah dia untuk bisa diterima komunitas masih Gak masalah gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika dia kayak, waduh gue mesti diterima terus nih. Gue beli lagi deh yang baru, gue beli yang baru, gue beli baru. Gitu hingga sih. akhirnya tidak memikirkan cicilan rumah, Iya, cicilan betul. motor, mau Oke. menikah, mau Iya. apa. Nah itu yang gue sering bilangin, maksudnya kayak gini. Gue waktu gue main mobil, ini awal-awal nih ya, gue juga pasti dikata-katain juga kan. Iya. Tapi kan gue juga mesti mikir, ini mobil gue Oke. mesti bisa jadi uang lagi nih. Nice. Ibarat gue mesti jadi content creator mobil, gue bisa ngejualin sepatu-sepatu gue. Kalau bisa bayangin nggak waktu awal-awal gue masuk ke dunia sneakers dan Oke. itu ya udah gue beli terus aja. Tapi gue nggak berpikir gimana gue nguanginnya ya Iya. supaya gue punya hobi bisa muter dan gue bisa cari nafkah di kehidupan ini. Oke. Akhirnya berpikir kan. Oke. Dan banyak orang yang tidak mau berpikir ke situ. Maunya cuman konsum. Iya. Gak jadinya kismin. Oke. Nah, menurut gua nih Bang ya. Iya. Kenapa orang atau Gen Z bisa ngeluarin duit besar-besaran cuma karena lifestyle? Demi gengsi ya. Karena ya betul, karena gengsinya. Tapi cara mereka berpikir adalah untuk terlihat keren, Di sosial media. mereka harus punya brand Iya. atau harus ada logo-logo yang nempel di badan mereka. Benar. Tapi begini, coba kita lihat lu Bang ya. Heeh. Lu bisa keren kayak gini nih. Emang Alhamdulillah. karena kaos lo, bukan kan? Ini kaos keren banget. Gila, ini gue selalu pakai ini. Super. Super. Wah, ini kaos ini Enggak, parah. gitu. Rokok dulu gue. Gila. Isap dulu isap. Kaos lo ini, paling keren ini. Wah, gila kali. Tapi gini, oke. Lu aja pakai kaos tapi udah kelihatan keren lah gitu ya. Padahal yang keren itu bukan kaosnya, tapi apa? Lunya, karakternya. Iya, iya. Nah, maka dari itu kita harus punya pola pikir yang berbeda. Maka sebelum kita punya uang untuk bisa investing besar-besaran ke fashion, maka kita harus investing besar-besaran ke diri kita Kita dulu. sendiri. Ya, Itu yang Betul. terpenting. Ya. Itu Agar setuju, itu kenapa? setuju. Ya. Agar uang kita bisa berputar kembali. betul. Ketika uang kita udah berputar dan bertumbuh, disitulah uang kita bisa kita investing ke brand, dan itu bisa jalan kita untuk bisa bersatu Menemukan dengan passion. komunitas. Nah, Gitu, betul. jadi berarti benar ya ketika Gen Z yang mungkin pengalamannya belum seberapa, terus di saat yang bersamaan pasca pandemi layoff besar-besaran, akhirnya mereka bersaing dengan generasi yang sebelumnya yang mungkin punya pengalaman pekerjaan lebih banyak, jadinya membuat angka pengangguran di kalangan Gen Z banyak juga. Yes. Bener Setuju sih. ya? Iya, Setuju. betul, Setuju. Jadi menurut gua yang tidak dipunyai Oke. oleh generasi sekarang adalah konsistennya. Yes. Karena kalau gue ngelihat orang tua gua, kakek gua yang sekarang masih umurnya udah mungkin udah 85, itu masih sebulan sekali konsisten ke kantor tuh. Bapak gua tiap hari sampai sekarang juga masih kantor. Gokil. Dan mereka nggak pernah kenal yang namanya mau healing dulu Aduh, itu apa mau sih? liburan dulu Ini gue ngasih tau ya. Ini sekarang nih, Iya, detik iya. ini nih. Oke. Anak-anak biasa lagi di Lombok nih. Oh Lagi iya? outing. Oke. Guanya enggak karena gue Malah masih kerja. kerja bosnya. Karena gue kerja. Itu yang dimana kalau mungkin anak-anak Gen Z gue mereka butuh healing. Iya. Gue enggak. Gue hari ini kerja nih. Besok gue udah syuting lagi. Gitu. Itulah perbedaan Jadi- mentalitas pengusaha sama Itu tuh. mentalitas Itu yang harus Mamba mentalitinya nih. dibina dan harus ditekenin bahwa untuk mereka bisa jadi sukses ya mungkin atau bisa berhasil di dalam hidup bukan dalam kerjaan aja. Diperlukan adalah mental untuk konsisten dan konsisten. Nice, betul. Konsisten tuh udah paling penting sih. Super. Konsisten. Masuk. Nah, tadi kalau soal konsistensi ya, kan lo mau kerja apapun tadi Oke. kita bilang kalau kita sepakat semuanya kerja apapun, bidang apapun semuanya butuh konsisten. Yes. Apalagi kalau misalkan sekarang Gen Z banyak yang menjadi content creator. Benar. Ketika konten lo mau apapun, mau lo misalnya live di Instagram, live di TikTok, Yes. lo punya podcast, lo punya apapun, konten di YouTube, kalau nggak konsisten kan lo kelar. Betul. Karena saingan lo juga banyak. Betul. Mungkin Yang baru muncul terus. Yoi, lu punya USP apa, tiba-tiba ada yang punya juga dan lebih gokil, Nice. lu juga mungkin bisa kelar gitu kan. Kelar. Nah, sekarang juga kan banyak kerjaan-kerjaan yang lo bahkan apply-nya online, lo nggak ketemu sama supervisor dan lain-lain, tiba-tiba lo keterima kerja, ya udah masuk gitu. Oke. Dulu kan mungkin lo mengalami interview apa segala macam, bahkan ada teknik-teknik interview yang kita pelajarin gitu-gitu Oke. kan. Nah, kalau Gen Z mungkin kepotong juga pasca pandemi tuh 3 tahun. Jadinya apa ya, mungkin polanya jadinya beda nih dalam urusan pekerjaan. Oke. Jadi WFH itu adalah sesuatu mungkin yang penting.
Work from healing. Udah healing masih disuruh kerja. Kalau misalnya dapat kerjaan Gen Z disuruh WFO atau datang ke kantor setiap hari, dampaknya akan buruk gak menurut lo? Tergantung ke personality orang masing-masing. Menurut gue kalau misalnya orang itu adalah orang yang memang ya kayak gue bilang tadi, dia orangnya adalah orang yang sukanya main rapi, terus harus benar-benar terencana, ya itu adalah orang-orang yang cocok untuk kerja kantoran. Nah, gue pribadi juga pernah kerja kantoran, dan gue bukan orang yang rapi kayak gitu. Gue lebih suka mengerjakan apa yang intuisi gue bilang. Hati gue bilang apa, gue lakuin. Kalau gak gue lakuin di saat itu juga, gue gak bakal enak perasaannya. Kayak merasa tertekan sendiri. Ya itu. Tergantung sama personality masing-masing. Lu gimana? Gak cocok nih di USS karena di USS itu sampai ada minta WFA udah kelar lu hidup lu. Harus WFO gue. Gue mungkin kayak lo orang yang suka berdiskusi ketemu langsung. Ketemu langsung bener. Iya, karena misalkan kita lagi meeting lagi apa, menurut gue entah kenapa Zoom atau virtual tuh lebih melelahkan dibanding kita ketemu langsung. Feel-nya juga beda lah. Bener, gue menerapkan konsep Elon Musk juga di kantor gue. Dimana ketika gue lagi meeting, gue langsung ngomong, siapa yang ngerasa nggak butuh atau nggak cocok, maksudnya kan gue lagi meeting nih, misalnya meeting town hall gede kan. Kalau ngerasa ada yang punya kerjaan mereka lagi kerjain, keluar aja nggak apa-apa. Kita bakal ngomongin singkat, padat. Gue meeting juga gue kepengennya cuma 15 menit. Tapi padat aja gitu loh. Gue karena waktu gue ngalamin di pabrik, gila meeting 2 jam cuy. Itu ngapain aja ya? Ngapain aja gue ya? Gak pernah meeting kayak gitu. Emang udah gak works out gitu loh. Tapi maksudnya meeting itu sesimpel mungkin, sepadat mungkin, dan ketika lu udah keluar dari meeting, lu langsung terapin tuh apa yang lu dapat. Itu yang terpenting dari meeting. Itu poinnya sebetulnya dari meeting ya kan. Itu poinnya. Tapi jangan sampai ya banyak banget, gue kenapa gue bukannya gak suka WFA ya, cuman banyak banget miskom yang terjadi ketika WFA. Dan kedua yang gue kesel nih waktu itu kan waktu lagi COVID WFA nih. Emang harus ya, emang kan lagi COVID kan. Tapi orang harusnya WFA, dia malah ke kafe. Kan gue jadi bete. WFC. Bukannya dia di rumah gak nyebarin COVID. Malah gue ngeliat dia lagi posting apa, ada jamnya lagi. Lagi minum. Kan bikin gue bete. Sadat nih, lu pernah bilang kalau misalkan passion ketemu dengan frustration, harusnya gak bikin kita jadi burnout, gak bikin jadi overthinking dan juga stres. Justru malah maju untuk kita menjadi lebih kreatif lah, jadi motivasi lah ya. Nah, boleh gak lo breakdown dari statement lo itu, kenapa kita harusnya bisa menjadi motivasi, jadi bensin malahan, bukan malah jadi hambatan. Jadi gue bikin statement ini, teman-teman harus paham dulu ya, perbedaan antara stres dan frustasi. Nah, ini gue udah baca dan ternyata stres dan frustasi itu beda. Stres itu adalah gangguan psikologis, sedangkan frustasi itu cuma jengkel doang. Nah, jadi bagusan frustasi. Kenapa? Bagusan frustasi. Bagusan frustasi dong. Ya kan? Kita semua bisa jengkel, tapi nggak semua orang bisa dilabeli bahwa dia lagi stres. Gitu. Nah, kenapa gue bisa kata yang berat soalnya ya? Iya. Nah, kenapa gue bisa bikin statement seperti itu? Karena kalau orang udah nemuin passionnya apa, kayak Bang Jo deh, kayak lu juga Bang. Lu misalkan ada kendala nih buat podcast kayak gini, atau lu ada kendala dari usaha lu. Gak mungkin ketika ada tekanan, lu udahlah self healing. Tapi lu makin gimana nih idenya, biar gimana caranya works dengan cara ini. Itu dia. Jadi kalau orang udah ketemu passion, orang udah ketemu kliknya di mana, dia punya kendala, dia bakal cari ide baru. Dia bakal muter otaknya. Itulah kenapa passion plus frustration sama dengan creativity. Jadi dengan kita menemukan kendala di depan passion kita dengan pekerjaan yang betul-betul menantang diri kita, kita bakal muter otak kita. Gue percaya banget. Kita lebih kreatif. The power of kepepet. Yes, betul. Itu dia tuh. Ketika lo kepepet lo makin kreatif. Nice. Iya betul. Iya kan? Betul, ya. Itu prinsip hidup gue tuh, the power of kepepet. Iya. Karena ya itu tuh ketika lo keadaannya harus kreatif, lu muter otak tuh jadinya. Gue gak bisa lagi kayak gini nih, apa yang bisa gue lakuin dengan resources cuman segini misalkan. Benar. Iya kan. Nah, ketika tadi kita ngomongin stereotip negatif soal Gen Z, mereka kan juga sebenarnya kan mereka masih muda, mereka canggih, terpapar dengan teknologi dari usia masih muda juga. Jadinya mereka punya kesempatan untuk eksperimen atau nyobain hal-hal yang baru. Benar. Yang mungkin di generasi sebelumnya tidak ada kesempatannya. Atau mungkin lo gak ada tempatnya. Sekarang kan kayaknya banyak gitu ya. Menurut lo di era kayak sekarang,
peluang bisnis yang bisa diciptakan sendiri tanpa harus bekerja formal, itu apa aja? Banyak sih bang, banyak bang. Banyak, gue bisa langsung sebut nih sekarang nih. Coba lu kasih 5, lu kasih 5 deh. Pertama, konten 10 kan kasihan, mendingan buat perusahaan lo. Pertama, content creator. Kan bisa mulai dulu gitu, content creator pertama. Kedua, afiliator. Afiliator apa? TikTok Live tuh banyak tuh yang tiba-tiba. Punya lu jualin apa? Itu karena setahu gue kan di Kick Everyday ada tuh afiliator kayak gitu. Mereka jadi host, dibayar kalau gak salah 1 hari itu 300.000. Bayangin 300.000 kali 30 hari itu udah berapa tuh? Belum komisinya. Komisinya bisa dari 5-10% barang yang dia jual. Jadi itu udah jauh di atas UMR dong. Udah di atas UMR gitu-gitu. Ketiga, bisa dibilang editor yang freelance. Jadi lu tinggal, karena gue pakai juga tuh yang dimana gue kalau mau ngedit video, udah gue nggak usah kirim aja. Mereka ngeditin dari rumah, tiba-tiba jadi gue tinggal upload di TikTok gue. Apalagi ya? Udah sih itu tuh. Ya. Sisanya buat perusahaannya dia sendiri. Jawaban gue simpel sih. Kalau misalkan lu mau mulai suatu bisnis yang ini gue sendiri yang jalan ini. Tinggal lu search di website fiverr.com. Itu penyedia jasa banyak banget dari editing, video, desainer, banyak banget. Nah itu referensinya. Lu bisa cari itu kira-kira lu cocok di mana, lu latihan. Seenggaknya lu cari mentor lah ya. Cari mentor atau beli kursus online. Sekarang udah banyak banget. Itu dia. Belajar perlahan baru deh gunain Fiverr buat jadi lapangan kerja buat lo begitu. Itu sih. Iya. Kalau tadi purpose of life dari Sadat kan kayak lo bisa membuka lahan pekerjaan buat orang lain, membahagiakan orang lain gitu. Tadi kita di awal lo mention itu ya. Itu kan Jejo sudah membuat itu bisa dibilang. Lo bikin di USS, banyak yang kerja sama lo. Bahkan ada orang yang tadi lo cerita off air, udah cabut, balik lagi. Nah nextnya kalau dari lo apa? Lo pengen bikin sesuatu lagi mungkin? Kalau dari gue sih, ini menurut gue ya. Gue cuma mau bikin impact sekarang. Gue pengen bikin, kalau uang ya alhamdulillah udah dapet nih. Gitu. Tapi sekarang gue lebih banyak jadi mentoring sekarang. Gue banyak kita bisa collab nih bang. Jadi teman-teman gue yang masih umur 20-an tuh mau bikin brand. Kalau dia mereka pitching ke gue. Kalau gue suka, yaudahlah gue nggak apa-apa, gue invest juga, gue masuk, gue ajarin juga kayak gimana. Kalau berhasil monggo, gue juga ini. Tapi kalau nggak berhasil, ya mohon maaf nih, mungkin gue yang salah, atau dianya yang kadang-kadang juga tidak sekeras yang gue kira. Lagian berkolaborasi ya, maksudnya ibaratnya nggak ada jaminan 100% akan berhasil juga. Iya dong. Ada 2-3 brand kok sekarang lagi gue, jadi mereka minta gue invest, dan gitu. Pokoknya gue nggak adil nurture brandnya juga berarti gue nurture, gue pokoknya ngelihat, dan gue sangat adil juga. Kalau mereka, maksudnya bukan berarti gue masuk dan gitu, langsung nanti ada di USS tuh, enggak, biarkan mereka daftar dengan sendirinya gitu. Mereka mesti, gue cuma kasih, nih sourcingnya di sini, bahannya di sini, beli ini di sini, bikin hakinya di sini, bikin PT-nya di sini. Udah, pokoknya gue tinggal ini. Kalau mereka bertanya, tinggal cari gue. Tapi jangan sampai dong suruh nyari bahan, gue juga mesti ikutan. Kan gue juga sibuk juga nih. Cuman ya udah. Gue cuma siapin setup the timnya, gue percayain orangnya, gue taruh duit. Ibarat kata, lebih baik gue sekarang udah kehilangan 100 juta daripada gue kehilangan untuk mendapatkan 1 miliar. Gila, gokil. Itu dia. Kalau dari Sadat sendiri, what's next? Purpose of life ya. Purpose of life gue ya, bisa dibuat slogan. Dan ini slogan daripada life coaching agency gue selama ini. Yaitu slogannya apapun makanannya, coachnya adalah Sadat. Gitu. Slogannya adalah positive impact and dominate. Begitu. Kenapa? Super. Karena begini. Sebetulnya sama banget bang, sama lu bang. Gue juga suka memberikan dampak positif dari mentoring. Tapi gue lebih coba fokus dulu deh ke coaching. Dan coaching ini kan masih jarang banget orang-orang Indonesia paham metodenya gimana. Ada yang seorang mentor tapi pakai istilah coaching padahal bukan coaching. Ada juga coaching ngaku dirinya coach tapi yang dia lakuin adalah metode mentoring. Itu beda tuh, itu menyesatkan. Nah jadi sebetulnya what's next menurut gue yang berkaitan dengan purpose of life, tentunya gue ingin fokus ke coaching dulu. Ya 1000 orang gue latih dengan metode coaching lah ya. Kemudian juga kenapa gue bisa bilang tambah dominate. Gue tuh dari dulu orangnya suka banget jadi pusat perhatian. Itu dia. Walaupun gue tuh sedikit kalem orangnya ya, sedikit pendiam. Tapi kalau misalkan ada kepentingan tertentu, gue bisa berkoar-koar. Gue lebih energik. Gitu.
Itu dia sih. Oke. Nah terakhir nih, dari tadi kita ngomongin soal Gen Z dengan kebiasaannya, dengan karakteristiknya. Mitos atau fakta kalau Gen Z ini susah diajak kerja? Tergantung siapa yang ngajak kerjanya. Bener. Oke. Super. Ini gue tahu dari buku How to Win Friends and Influence People. Oke. Jadi kalau kita ingin mengajak seseorang untuk bekerja dengan kita atau orang biar suka sama kita, ada teknik-teknik tertentu atau sikap-sikap tertentu yang harus kita lakuin. Contoh? Misalkan dari segi lu manggil nama aja deh. Lebih seneng disebut namanya atau kalau misalkan lu diajak atasan pakai lu gua atau aku kamu. Pasti lebih terpanggil dan lebih adem ketika atasan kita kenal diri kita dan sebut nama. Nah, itu adalah hal yang paling sederhana tapi jarang dipakai sama orang-orang. Nah, dari kita kalau misalkan mau influence orang buat ngajak sesuatu, bukan hanya sekedar ngajak kerja ya. Ya setidaknya pakai cara itu yang gue ambil dari How to Win Friends and Influence People. Kita harus sering-sering sebut namanya. Sebut namanya di depan publik, sebut namanya secara personal. Dan itu bakal kerasa dia merhatiin gue bener-bener diperhatiin nih. Iya, dia tahu gue gue udah melakukan sedikit dong tuh tadi menyebut Gaby tadi. Dong, bener. Udah dilakukan berarti sama Jejo ya. Iya. Kalau lu apa? Kalau dibilang susah ya gue mesti bisain lah, karena kan company gue bergerak untuk karyawan gue kan kebanyakan bisa dibilang 80% Gen Z kan. Jadi harus mau gak mau gue harus bisa bekerja sama dengan mereka. Dan maksudnya kalau emang ada kesusahan atau ada kelibetan gitu loh, maksudnya bagaimana menangani Gen Z. Sebenarnya mereka gak ribet, tapi mereka hanya butuh dimana pengajaran how to become consistent, itu aja. Dan ketika mereka udah melihat arahannya itu konsisten dan mereka suka dengan pemimpinnya yang leadernya bisa konsisten, gue rasa mereka akan pelajarin, oh ini makna bekerja tuh ini ya, berkonsisten, mendapatkan rewardnya, mendapatkan gaji juga, tapi in other things mereka juga fun ngejalaninnya. Dan hopefully dengan itu semua ya mereka mesti sadar mereka itu bekerja bukan buat gue. Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka misalnya kalau mereka nggak diapresiasi sama gue, maksudnya gue minta gaji 20 juta atau 30 juta, wah USA gak sanggup nih. Tapi kalau mereka kerjanya bagus, mereka pasti diapresiasi kok di luar sana. Karena gue yakin waktu mereka bekerja, orang yang ngeliatin dia kerja bagus pasti banyak kok. Betul, gitu. Banyak headhunter di luar sana yang udah mapping tuh. Tapi kalau mereka kerjanya gak bener, dia tuh minta gaji gede, gue keluarin aja, mereka dapat kerjaan mau gaji yang sama juga susah juga. Jadi ingat, kerja itu bukan buat diri gue, bukan buat bosnya mereka, bukan buat orang lain atau apa, tapi mereka kerja buat diri mereka masing-masing. Itu aja udah cukup. Memperkaya diri sendiri ya. Mereka mesti bisa invest dan kerja untuk diri sendiri. Iya, memperkaya kan gak cuma finansial dong. Benar, mentality mereka dan segala macam. Skill dan lain-lain ya. Oke, jadi mitos atau fakta kayaknya balik lagi tergantung orangnya. Lu gak bisa stereotyping kalau wah semua Gen Z susah diajak kerja. Apa enggak juga. Yang penting mereka cukup dikasih arahan yang super. Itu. Emang tergantung siapa yang ngajaknya. Siapa leadernya. Iya, pokoknya siapa leadernya harus yang super. Iya kan. Super sekali. Nah itu dia Super Friends obrolan gue sama Sada dan juga Jejo. Thank you banget udah mampir ke Super Talks. Silahkan nantikan Super Talks episode yang berikutnya, karena kita juga pasti akan mengundang narasumber yang oke-oke lagi, yang mantap-mantap lagi, dengan topik juga yang seru-seru lagi. Jadi tungguin aja episode berikutnya kira-kira pembahasannya apa. Nama gue Rio Wicaksono, Jejo, Sadat. Kita pamit dulu. Bye Super Friends. Bye.